Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BOM Channel, Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang prediksi UNBK Matematika SMK bidang teknologi tahun 2020 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel bersama hadapi Corona. Untuk soal yang pertama tentang perpangkatan atau eksponen. Caranya adalah kita uraikan 25, 64, dan 27 dalam bentuk perpangkatan. Kemudian, kita selesaikan pangkatnya dulu, kita operasikan. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 3, 4 pangkat 2, 3 pangkat 4. Dijabarkan, sehingga hasilnya adalah 60. Soal nomor 2, tentang akar, yaitu merasionalkan bentuk akar. Caranya adalah dengan mengalihkan bentuk sekawan dari penyebut. Perkaliannya adalah 5 min 5 akar 2 kalikan 4 akar 2 plus 3 akar 3. Perhatikan perkaliannya ini. Min 5 akar 2 kalikan 4 akar 2 hasilnya min 40. Kemudian min 5 akar 2 kalikan 3 akar 3 hasilnya min 15 akar 6. Khusus perkalian bentuk sekawan, perkaliannya adalah depan kalikan depan, belakang kalikan belakang. Khusus bentuk sekawan. 4 kalikan 4 16, akar 2 kalikan akar 22, 16 kalikan 2 32. Min 27. Min 40 min 15 akar 6 per 5. Kita bagi semuanya dengan 5. Sehingga hasilnya adalah min 5, min 8, min 3 akar 6. Nomor 3 tentang operasi logaritma. Operasi penjumlahan dan pengurangan logaritma berlaku jika bilangan pokoknya sama. Langkah pertama kita adalah kita bisa geser-geser sehingga bilangan pokoknya sama, kita jadikan 1. Kemudian kita satukan min di dalam logaritma. Kalau kita jadikan 1, min ini artinya pembagian. 5 log 40 per 8 ditambah 3 log 2 min ini artinya per 18. 5 log 5 plus 3 log 1 per 9. Ingat, 1 per 9 ini bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat min 2. Sehingga ini hasilnya 1, ini min 2. Hasil akhirnya adalah min 1. Nomor 4 tentang sistem persamaan linier 2 variabel yang ada kaitannya dengan umur. Perhatikan. 3 tahun yang lalu usia Pak Demas 10 kali usia Reza. 7 tahun yang akan datang usia Pak Demas menjadi 4 kali usia Reza. Berapakah selisih usia mereka sekarang? Langkah pertama kita misalkan dulu. Kemudian langkah kedua, perhatikan 3 tahun lalu artinya X min 3. 10 kali usia Reza, Reza sama Y min 3, sama-sama 3 tahun yang lalu. Kemudian 7 tahun yang akan datang, X plus 7 sama dengan 4 kali usia Reza, 4 Y plus 7. Kemudian kita uraikan, dikalikan biasa, diuraikan. Kemudian ada 2 persamaan linear dengan 2 variabel. Kita akan mencari X dan Y dengan cara eliminasi dan substitusi. Karena X-nya sama, langsung kita gunakan eliminasi, kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 8. Langkah berikutnya adalah substitusi untuk mencari X. Kita masukkan Y sama dengan 8 ke salah satu di antara 2 ini. Sehingga X-nya 53. Sehingga selisih usia mereka kita kurangkan, hasilnya adalah
45 tahun. Nomor 5, tentang persamaan kuadrat. Jika alfa beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka nilai dari alfa per beta tambah beta per alfa adalah, kata kuncinya adalah alfa tambah beta adalah min B per A. Perhatikan, ini A, B, C. Min B per A sama dengan min setengah. Kemudian alfa kalikan beta, alfa beta sama dengan C per A. C min 2 per 2, yaitu min 1. Sehingga alfa per beta ditambah beta per alfa sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, alfa beta dibagi beta A kalikan A kuadrat. Alfa beta dibagi A, alfa ini B kalikan B kuadrat. Kemudian kita uraikan ini. Kemudian tinggal kita masukkan penjumlahan akar min setengah, perkalian akarnya min 1. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2, 1/4. 6, tentang matrik. Ini A, B transpos. A sama dengan B transpos, maka nilai A plus B sama dengan, perhatikan, A sama dengan B transpos. Ini dia. B transpos artinya baris pada B menjadi kolom. Baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2. Ini adalah kesamaan dua matrik. Dua matrik dikatakan sama jika semua elemen pada matrik itu adalah sama. Min 1 sama dengan min 1, 5 sama dengan 5. Otomatis 6 sama dengan 3A, sehingga A-nya sama dengan 2. Kemudian A plus B, A plus 2B sama dengan min 8. Ini dia, kita masukkan A-nya sama dengan 2, sehingga B-nya adalah ketemu min 5. A plus B sama dengan 2 plus min 5 sama dengan min 3. Soal nomor 7, perkalian matrik. Perhatikan, perkalian matrik yang harus kalian tahu adalah perkalian antara baris dan kolom. Artinya, pada matrik 1 kita pisahkan barisnya, pada matrik 2 kita pisahkan kolomnya. Artinya apa? Baris 1 kalikan kolom 1, baris 1 kalikan kolom 2, baris 1 kalikan kolom 3, begitu seterusnya sampai dengan baris ketiga. Baris ketiga kalikan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini dia. Perhatikan, kemudian silahkan latihan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Perkalian matrik, perkalian antara baris dan kolom. Sebaiknya pisahkan baris dan kolomnya. Nomor 8, tentang inverse matrik. Ordonya pasti 2 kalikan 2, barisnya 2, kolomnya 2. Jika saya punya A, B, C, D, maka inverse dari matrik adalah 1 per determinannya, ini adalah AD min BC. Kemudian A sama D ditukar tempat, B sama C dikalikan dengan negatif 1. Perhatikan ini. Determinannya adalah AD min BC. 13 kalikan 3, 39. Min BC, 8 kalikan 5, 40. Kemudian AD-nya ditukar, B sama C dikalikan dengan min 1. Tinggal kita operasikan. Ini adalah min 1 kalikan ini. Hasil akhirnya adalah yang A. Untuk soal nomor 9 tentang fungsi kuadrat. Diketahui titik balik sama dengan min 3,12. Perlu diketahui bahwa titik balik ini sama dengan titik puncak dan melalui titik 0,21. Jika ada fungsi kuadrat diketahui titik balik atau puncak, maka perumusannya adalah ini.
XP dan YP ini adalah koordinat dari titik puncak. Kemudian Y sama X adalah melalui ini 0,21. Kita tinggal masukkan angka-angkanya sehingga nanti akan ketemu A. A sama dengan 1. Setelah ketemu A, kita masukkan ke persamaan awal, maka muncullah suatu persamaan fungsi kuadrat. X plus 3 kuadrat tambah 12. Adapun trik khusus dalam fungsi kuadrat seperti ini adalah harus paham tentang kalimat soalnya. Melalui 0,21 ini artinya jika kita masukkan X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka kita akan perhatikan Fx-nya. Di soal ini 0,21, maka Y sama dengan 21. Maka Fx sama dengan 21. Kita akan coba satu per satu. Kemudian jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 21. Kemudian melalui min 3,12, X-nya min 3. Silakan dicoba X-nya min 3. Yang hasilnya 12 yang mana? Y sama dengan 12, artinya Fx-nya sama dengan 12. Itu yang betul. Silakan dicoba. Kemudian untuk nomor 10 tentang barisan deret aritmatika. Karena serangan wabah, setiap hari ayamnya mati dan berbentuk rumus min 20N tambah 100 hingga habis. Berapakah jumlah ayam tersebut? Perhatikan, min 20N plus 100 hingga habis. Artinya, suku terakhirnya sama dengan 0. Min 20N tambah 100 sama dengan 0, sehingga N-nya sama dengan 5. Perlu diketahui, untuk suku pertama, jika N-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Jika N-nya sama dengan 1, maka suku pertama sama dengan 80. Oke. Jadi jumlah ayamnya adalah Sn, N per 2, suku pertama dan suku terakhir. Ingat, suku terakhir adalah habis 0, suku yang pertama adalah kita masukkan N-nya 1, ketemunya 80. N-nya 5, 5 per 2 kalikan 80 sama dengan 200 ekor. 11. Masih bersama deret aritmatika. Dengan jumlah N suku pertamanya adalah ini, 4080, suku ke 1, suku yang pertama, suku tengah. Banyaknya suku dari deret tersebut adalah, perhatikan, jika diketahui suku tengah dalam deret aritmatika, maka kita akan menggunakan rumus UT. Ini adalah suku tengah, sama dengan setengah, awal, dan akhir. UT sama dengan setengah, awal, dan akhir. Sehingga UN-nya sama dengan 155. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari ini, SN sama dengan N per 2 A plus UN. Untuk mencari N-nya, banyak sukunya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. N per 2, suku pertamanya 5, suku terakhirnya 155. Sehingga N-nya sama dengan 51. Soal 12, perhatikan soalnya ini. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap 5 jam 30% dosis keluar. Artinya setiap 5 jam pula 70% dosis di dalam tubuh. Kita menggunakan S tak hingga, yaitu air A1-R. Suku pertamanya adalah 210 mg. Kemudian R-nya adalah 70%, kalau kita jadikan desimal adalah 0,7. Tinggal kita selesaikan, 210 dibagi 0,3 sama dengan 700 mg. Nomor 13, masih dengan geometri. Suku ketiga baris geometri 18, suku kelimanya 162,
kemudian rasionya adalah 7, rasionya adalah positif, maka suku ke-7. Perhatikan, suku ketiga sama dengan AR pangkat 2, ini dia. Kemudian suku yang kelima AR pangkat 4, ini dia. Kemudian boleh kita pisahkan. Artinya AR pangkat 4 boleh kita pisahkan, kita munculkan yang diketahui. Karena yang diketahui adalah suku yang ketiga AR pangkat 2, maka AR pangkat 4 kita pisahkan. AR pangkat 2 kalikan R kuadrat. Artinya AR pangkat 2 boleh kita masukkan 18, sehingga R-nya sama dengan 3. Setelah ketemu R sama dengan 3, maka kita akan mencari A dengan cara memasukkan R ke dalam salah satu persamaan, sehingga A-nya sama dengan 2. Otomatis suku yang ke-7 dapat kita cari. AR pangkat 6 tinggal kita masukkan angka-angkanya, sehingga hasilnya adalah yang D. 14. Nilai maksimum dari fungsi objektif ini, perhatikan. Langkah pertama harus kita gambar dulu pertidaksamaannya. Ini dia gambarnya. Kemudian kita akan periksa daerah penyelesaiannya. Artinya, daerah ini dibatasi oleh titik-titik yang nantinya kita akan masukkan ke dalam persamaan fungsi objektif. 3,0, 4,0, 4,4, 2,6, 2,1. Ketika kita masukkan, kemudian kita akan cari nilai maksimumnya, yaitu 20. Soal nomor 15. Soalnya ini silakan dibaca minimal sekali, 2 kali. Langkah pertama adalah kita akan membuat modelnya dulu. Baju anak X, baju dewasa Y. Kemudian perhatikan, produksinya adalah 20 potong. Ini, kemudian bahan yang tersedia ini satu meter 2 meter, ini maaf, ini 1 meter bahan yang tersedia, 1 meter 2 meter, ini 330 meter, sehingga modelnya adalah X tambah Y kurang dari 20, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita akan buat gambarnya. Kemudian daerahnya, ingat kalau kurang dari arahnya ke 0 pada kuadran 1 ini. Daerah ini dibatasi oleh 0,0, 20,0. Kemudian ini adalah titik potong di antara dua persamaan. Kita akan gunakan eliminasi, ketemunya 10,10. Kemudian ini adalah 0,15. Masih soal yang sama. Kemudian dari daerah ini kita akan masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Kita akan masukkan titik-titiknya. Kemudian perhatikan soalnya. Pilihan jawaban A, B, C, D, E. Pilihan yang tepat A, B, C, D, E itu adalah yang A. Membuat baju anak dan baju dewasa sama banyak tetap paling menguntungkan. Perhatikan, 10,10, ketika kita masukkan 10,10 maka hasilnya adalah 650.000. Nilai yang paling besar di antara yang lainnya. Sehingga jawaban yang betul adalah yang A. 16, perhatikan. Dan soalnya adalah berapakah kenaikan pendaftaran kendaraan selain mobil dari Januari ke April?
mobilnya yang hitam, kemudian yang agak keputihan ini adalah keseluruhan. Artinya, kendaraan selain mobil 29 kurangi 22, 7. Kemudian pada bulan April 36 kurang 21 sama dengan 15. Artinya, kenaikan pendaftarannya adalah 8, yaitu 8.000. 17. Mengenai rata-rata gabungan. Jika ada rata-rata gabungan, perhatikan kita akan buat yang lebih sederhana. Data 1 digabungkan data 2 akan menjadi data gabungan, di mana N-nya tinggal dijumlahkan, kemudian rata-ratanya adalah rata-rata gabungan. Lebih sederhana. Data 1, data 2, data gabungan. Caranya adalah dengan 10 kalikan 155 ditambah 20 kalikan 165 sama dengan data gabungan. Ini dia. Kemudian tinggal kita kalikan, kita akan cari X-nya. X-nya sama dengan 161,67. 18. Tentang modus. Perhatikan. Kalau kita mencari modus, artinya kita akan mencari nilai yang sering keluar. Pada data kelompok, langkah pertama, kita akan cari frekuensi yang paling besar. Ini dia. Setelah ketemu frekuensi yang paling besar, maka kita akan ketemu kelasnya modus. Dari kelas modus ini, kita akan mencari tepi bawah. D1, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. D2, selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Kemudian panjang kelas, tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau bisa dicari melalui 45 kurangi 40, boleh. 69 kurangi 64 juga boleh. Kemudian kita masukkan ke rumus modus. 56,72. Letaknya di antara kelas modus. 19. Kuartil kedua. Perhatikan. Untuk menentukan kuartil atau median, langkah pertama adalah kita akan jumlahkan N-nya. Ini adalah N-nya. Kuartil 2 artinya ini adalah 2/4 atau 1/2 N. Sama dengan 25. Dari 25 ini kita akan mencari kelasnya. Dilihat 2, 6, 2 tambah 6, 8, belum 25. 8 tambahkan 7, 15, belum mencapai data ke 25. Kemudian 15 tambahkan 20, 35, artinya data yang ke 25 kelasnya di sini, yaitu 71 sampai dengan 75. Tinggal kita masukkan ke persamaan atau rumus kuartil 2. Tepi bawahnya ini 70,5, setengah N-nya 25. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi jumlahan dari frekuensi sebelumnya ini. Frekuensi Hi2, frekuensinya kelasnya Hi2. Tinggal kita masukkan sehingga hasilnya adalah 73. 20. Simpangan rata-rata dari data 6, 8 ini sampai 3 adalah, perhatikan. Langkah pertama kita akan cari rata-rata dulu, dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyak, 7. Kemudian simpangan rata-rata seper N ini jumlahan dari setiap data kurangi dengan rata-rata nilai mutlak. 6 kurangi 7, harga mutlaknya 1. 8 kurangi 7, 1. 12 kurangi 7, 5. Dan seterusnya 3 kurangi 7 min 4, harga mutlaknya 4. Sehingga hasilnya adalah
2,57. (21) Tentang simpangan kuartil. Langkah pertama adalah kita akan urutkan dulu simpangan kuartil. Kemudian, data akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Langkah pertama, tentukanlah median dulu, nilai tengah-tengah, yaitu 5. Kemudian, perhatikan sisi kiri dan sisi kanan, harus kita pisahkan. Ini dia. Artinya, data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 2, 3, 6, 7. Q1, Q2, Q3. Q1, 2,5. Q3, 6,5. Sehingga simpangan kuartil atau QD sama dengan 6,5 kurang 2,5 bagi 2. Yaitu sama dengan 2. Nomor 22. Setiap peserta diharuskan mengerjakan 6 soal dengan benar untuk mendapatkan nilai 100 yang dapat dipilih secara bebas dari soal-soal yang disediakan. Jika nomor 1 itu wajib dikerjakan. Artinya, pilihannya tinggal 9. Kemudian ini 6, karena wajibnya cuma ada 1, ini wajibnya 1 nomor, berarti kombinasi 5 dari 9, yaitu 9 faktorial dibagi 5 faktorial, 9 kurang 5 faktorial. Tinggal kita selesaikan, kita coret, kemudian kita sederhanakan. Hasilnya adalah 126 cara. 23. Tentang frekuensi harapan. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan kejadian muncul mata dadu nomor genap dan angka pada uang logam adalah. Perhatikan. Peluang kejadian muncul angka pada logam sama dengan setengah. Kemudian peluang kejadian muncul genap, genapnya pada dadu 2, 4, 6. Peluangnya adalah 3/6 atau 1/2. Peluang A dan B sama dengan peluang A kalikan peluang B. Setengah kalikan setengah sama dengan 1/4. Kemudian frekuensi harapannya adalah peluang dikalikan N, berapa kali dilepar, yaitu 1/4 kalikan 120 sama dengan 30. Harapan kita munculnya sebuah mata uang logam dan sebuah dadu, yang dimana dadunya genap dan angka pada logam adalah 30 kali. 24. Dalam sebuah organisasi pemuda, akan dipilih 3 orang dari 6 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Ingat, jika ada pangkat jabatan, maka kita akan menggunakan permutasi. Permutasi 3 dari 6. Tinggal kita selesaikan, dan hasilnya adalah 120. 25. Tentang transformasi. A 6,6 ditranslasi, kemudian dirotasi. Perhatikan, ditranslasi digeser, kemudian dirotasi diputar. Ditranslasi tinggal kita akan jumlahkan seperti biasa. Kemudian rotasi menggunakan rumus cos min sin, sin cos. Tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 3,4. Dan biasanya translasi lebih mudah. Kemudian rotasi, karena ada sudutnya biasanya agak lebih susah. Maka kita akan menggunakan suatu trik khusus untuk menjawab tentang rotasi. Perhatikan.
ini adalah suatu titik A pada kuadran yang pertama, kemudian A, B ini akan dirotasi sejauh 90 derajat. Maka hasil bayangannya adalah min P per A. A, B jika dirotasi berpusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka hasilnya adalah min P, A. Artinya 4, min 3 ini bisa langsung kita balik. Hasilnya 3,4. A, B menjadi min P, A. 4, min 3 menjadi 3,4. Masih bersama transformasi. A, B, C ditranslasi 2,3 kemudian dicerminkan X sama dengan min 2. Perhatikan, translasi lebih mudah, tinggal dijumlah dan kurangkan. Kemudian pencerminan, perhatikan jika dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasilnya adalah 2 kalikan cermin kurangi A. A, B dicerminkan X sama dengan H, maka hasil bayangannya adalah 2 kali cermin kurangi A, B. Oke, yang A, translasi, tinggal dijumlahkan, kemudian dicerminkan, 2 kali cermin, 2 kali min 2, min 4, kurangi 0, min 4. Kemudian B ini sama, C juga sama. Ini C, maaf, ini C. Sehingga hasilnya adalah E. 27. Bayangan garis Y sama dengan 5X plus 3 digeser oleh T sama dengan 1 min 3. Perhatikan. T ini adalah suatu translasi. Garis ditranslasi X, Y ini ditranslasikan menjadi X tambah 1, Y kurangi 3. X absen sama dengan X tambah 1, sehingga X sama dengan X absen min 1. Y absen Y min 3, ini Y min 3, maka Y sama dengan Y absen plus 3. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan Y. Y kita ganti menjadi ini. X juga diganti menjadi X absen min 1. Hasilnya adalah ini. Tetapi pada kasus ini, translasi pada garis ada trik khususnya. Artinya, jika ini 1, maka Y absennya langsung X-nya min 1. Jika ini min 3, maka ini adalah plus 3. Kami ulangi lagi, trik khususnya adalah Y min 3 atau Y plus 3, kebalikannya 5X min 1, ini plus jadinya min, X min 1 plus 3, tinggal kita masukkan sehingga hasilnya adalah sama. Untuk soal nomor 28 tentang trigonometri, seorang siswa SMK ingin mengetahui tinggi suatu pohon dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa adalah 160 cm, tinggi pohon tersebut adalah, langkah pertama kita akan buat suatu ilustrasi dulu, gambar, ini orang, kemudian ini adalah pohon, kemudian ini adalah jaraknya adalah 50 meter, ini adalah sudut yang dibentuk, tinggi, samping, depannya sudut. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan memilih salah satu di antara 3, sin, cos, atau tangen. Karena di sini adalah depan sama samping, maka kita akan menggunakan tangen. Desa, depan, samping. Demi, sami, desa. Tangan 60 derajat sama dengan T per 50. Depan T per sampingnya 50.
sehingga T sama dengan 50 akar 3. Sehingga tinggi pohon keseluruhan sama dengan tinggi yang kita cari ini ditambah dengan tinggi siswanya, yaitu 160 cm dijadikan meter 1,6 meter. 29. Jika diketahui soal yang ada kaitannya dengan segitiga ABC, sebaiknya langkah pertama kita adalah kita gambar. Kemudian perhatikan AB-nya 10, kemudian BC-nya 20, kemudian besar sudut ABC ini adalah tumpul 120 derajat. Maka panjang AC sama dengan, untuk soal seperti ini kita akan gunakan aturan cosinus. Perhatikan, B kuadrat ini adalah B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat kurang 2AC cos B. Perhatikan, cos pada kuadran yang kedua adalah nilainya negatif, sehingga hasilnya adalah 700. B sama dengan akar dari 700. 100 kalikan 7, akar 100 sama dengan 10, 10 akar 7. Nomor 30. Lagi-lagi tentang segitiga. Langkah pertama adalah kita gambar dulu suatu segitiga. Untuk mencari luas segitiga PQR, kita ingatkan dulu nilai dari sin sudut istimewa. Ini dia. Sehingga luasnya sama dengan setengah kali sisi kali sisi sinus sudut apitnya. Setengah kali 8 kali 14 sinus 45 derajat. Ini setengahnya 84, 14 kalikan setengah 7, akar 2. Hasilnya adalah 28 akar 2. Nomor 31, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Panjangnya adalah 6 cm. Berapakah sudut yang terbentuk oleh garis AH dan bidang BDHF? Perhatikan, AH dengan bidang BDHF. Pilihannya, perhatikan, AH dan bidang BDHF. Kalau kita akan tarik ini garisnya, maka ACH ini adalah suatu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi sudutnya adalah 60 derajat. Sehingga sudut dari AH ke bidang BDHF sama dengan setengah dari sudut AHC, yaitu 30 derajat. 32. Perhatikan ini gambarnya. Titik P adalah tengah-tengah dari BF, kemudian jarak G ke CP. G ke CP. PC sama dengan ini PC kuadrat, ini BC kuadrat ditambah BP kuadrat. Ini dia, tinggal kita masukkan angka-angkanya. BP adalah setengah dari BF. Karena sisinya 8 akar 5, maka BP 4 akar 5. PC-nya sama dengan 20. Setelah ketemu PC sama dengan 20, maka kita akan menggunakan teknik luas segitiga. Perhatikan, kita akan pindah ke sini. Segitiganya di O dan di Q. Artinya GO kalikan CP sama dengan PQ kalikan CG. Kami ulangi lagi, GO kalikan CP sama dengan PQ kalikan CG. Sehingga GO dapat dicari sama dengan 16. 33. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran melalui 3,1. Persamaannya adalah ini. Ini sangat mudah sekali. Kita akan jabarkan X kalikan X1. Ini persamaan garis singgungnya. Plus Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. X dan Y nya tinggal kita masukkan.
X1-nya 3, Y1-nya 1. Sama dengan 9. 9-nya boleh geser ke sebelah kiri. Ini dia. Oh, ini bisa geser ke sebelah kiri. Ini hasilnya adalah 3X plus Y min 9 sama dengan 0. 34. Tentang limit. Jika ada limit, langkah pertama kita adalah kita masukkan X sama dengan 3. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 0 per 0. 0 per 0 ini adalah suatu bentuk tak tentu. Maka langkah selanjutnya adalah kita turunkan atau namanya L'Hospital. Turunkan satu per satu. Diturunkan, kemudian dimasukkan X sama dengan 3 lagi, hasilnya keluar 7 per 6. Kalau tidak ada, maka ini dijadikan pecahan campuran 1 per 6, yaitu yang C. 35. Interval nilai X agar fungsi ini naik. Oke. Naik turun, perhatikan. Jika naik, kalau ini plus ya, jawabannya itu adalah atau. Kemudian kalau turun, X-nya di antara. Artinya, karena ini adalah naik, yang betul adalah atau, sehingga A dan B salah. Kemudian langkah kedua kita turunkan. Diturunkan. Kemudian langkah ketiga kita akan cek. Ada angka min 1, 3, 1. Sebaiknya cek yang angkanya lebih gampang, yaitu 1. Ketika X dimasukkan 1, hasilnya sama dengan 0, itu yang betul. Tapi kalau tidak sama dengan 0, itu yang salah. Kita masukkan ke sini. Ternyata hasilnya tidak sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya X-nya 1 ini adalah jawaban yang salah. D salah dan E salah. Jawaban yang betul adalah yang C. (36) Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3 plus 5x per x min 2. Kalau bentuk seperti ini, sebaiknya kita akan geser dulu 5x-nya ke depan, biar sama ini. ax plus b, cx plus d. Bentuk seperti ini, maka turunan pertamanya adalah AD min BC per CX plus D kuadrat. Perhatikan, 10, ini min 10, kurang 3, AD min 10, min BC 3, sehingga hasil akhirnya adalah min 13 per X min 2 kuadrat. 37 tentang integral tak tentu. Perhatikan ini dulu. Integral itu adalah anti turunan atau pangkatnya harus naik. Pertama kita tulis dulu 3x pangkatnya 2 naik 1, 3. Supaya imbang 1 per 3. Min 5, 5x pangkatnya 1 naik 2, 1 per 2. Plus, tidak punya x maka kita langsung tempel 4x. Plus, C adalah suatu konstanta. Kemudian disederhanakan, sepertiga kalikan 3, 1 ini. Sehingga integral nomor 37 sangat mudah. Pangkatnya harus naik per pangkat. Pangkatnya harus naik per pangkat. Pangkatnya harus naik per pangkat. Tidak punya kasih. Kemudian dioperasikan. Selesai. 38. Luas daerah kurva yang dibatasi oleh ini. Ini adalah suatu aplikasi dari integral. Integral dari 3x plus 12 dx, batasnya adalah 0 sampai dengan 4. Kita integralkan, pangkatnya naik, kemudian kita masukkan 4 dan 0, kemudian dioperasikan, sehingga ketemu hasilnya adalah 72 satuan luas. 39 tentang logika matematika. Perhatikan, negasi dari jika guru tidak datang, maka beberapa murid senang. Tekniknya adalah jika negasi dari implikasi, implikasi adalah jika maka hasilnya adalah P dan negasi H. P dan negasi H. Perhatikan P-nya ini, H-nya ini, P-nya tetap,
dan ingkaran dari he. Guru tidak datang dan beberapa negasinya semua. Semua murid tidak senang. Kami ulangi lagi. Guru tidak datang dan semua murid tidak senang. 40 itu adalah pengambilan kesimpulan. Di dalam matematika ada namanya ponen, tolen, dan silogisme. Perhatikan, ada 3 premis. Sebaiknya kita akan cari kesimpulan 2 premis dulu, P1, P2. Jika hari panas, maka Tony memakai baju lengan panjang. Kemudian, jika Tony tidak berkeringat, maka Tony tidak memakai lengan panjang. Oke. Untuk premis yang kedua ini, ternyata kalau kita letakkan langsung, nanti tidak bisa diambil kesimpulan. Maka P2 ini harus diganti, tapi nilainya harus sama, yaitu ekivalensi. Yaitu jika Tony lengan panjang, maka Tony berkeringat. Ini adalah ekivalensinya, ekivalen sama. Kalau P1, P2 seperti ini, maka ini termasuk silogisme. Ada kalimat penghubung atau transisi. Bisa kita hilangkan sehingga hasilnya adalah jika hari panas maka Tony berkeringat. Kemudian P3 bisa kita taruh di bawahnya ini. Hari panas ini adalah modusnya ponen sehingga kesimpulannya adalah Tony berkeringat. Demikianlah tadi pembahasan tentang prediksi UNBK Matematika SMK bidang teknologi tahun 2020 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Bersama hadapi Corona. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.